Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nova Bagaskoro dalam acara Ngeteh Ngebahas tentang hukum yang selalu berusaha menyajikan tema-tema yang berkembang di masyarakat dengan bahasan yang lugas dan tegas. Tak lupa dari kami semua untuk warga Ngeteh, semoga selalu sehat dan sukses. Amin. Supaya tidak ketinggalan dari acara kami, silahkan like, comment, and subscribe. Kali ini kita akan membahas tentang membatalkan tersangka dengan perdamaian ataukah dengan restoratif justice. Sebelum kita lanjut, ada ilustrasi berikut ini. Intinya bahwa tujuan hukum itu ada, tidak hanya masalah kepastian hukum, juga terkait dengan keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, ya, kita berkomunikasi dengan pihak korban, kemudian dijelaskan situasinya, kemudian pihak korban tersentuh dan mau mencabut laporannya dan menyelesaikan perkara ini secara restoratif justice. Untuk itu, kita ikuti penjelasan dari Bapak Joko Sutarto. Kepada Bapak Joko, kami persilahkan. Begini Mas Bagas dan Sobat Ngeteh, tema kita kali ini terkait dengan hukum pidana. Alhamdulillah, lusa ada giat perkara pidana di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Terkait dengan tema kita, begini, logika dasarnya, seseorang yang berhadapan dengan hukum berharap agar perkaranya tidak lanjut ke pengadilan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut juga tidak sederhana atau tidak mudah. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan, karena cerita apapun di penjara itu tidak enak apalagi nyaman. Tempatnya sempit, bahkan mungkin lembab dan dingin. Tidak bisa bebas berkomunikasi dengan keluarga, makanan juga yang terbatas. Pokoknya tidak enak dan pasti tidak menyenangkan. Di dalam keseharian pun kadang kita mengenal atau mengenal kata-kata mediasi, perdamaian, dan restoratif justice. Sebelum kita lanjutkan, maka kita akan uraikan dulu beberapa istilah-istilah tersebut dengan bahasa yang lugas dan sederhana. Kalau begitu, teruntuk Sobat Ngeteh, mohon dijelaskan, apa itu pengertian mediasi, perdamaian, dan restoratif justice? Baiklah, pengertian mediasi adalah proses mempertemukan antara terduga pelaku tindak pidana dengan korban untuk menyelesaikan perkara yang sedang dihadapi dengan jalan musyawarah untuk mufakat. Nah, karena ini perkara pidana, maka mediatornya adalah pejabat kepolisian atau penyidik yang sedang memproses perkara tersebut. Nah, sekarang kita lanjutkan pengertian perdamaian. Perdamaian dapat kita artikan secara sederhana yaitu adanya kesepakatan antara korban dengan terlapor untuk menyelesaikan perkara yang sedang berlangsung atau dihadapi. Biasanya perdamaian dalam bentuk tertulis dengan diketahui oleh dua orang saksi. Surat kesepakatan perdamaian dilampirkan dalam berkas penyidikan yang akan menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus hukuman pidananya. Apakah diringankan atau tidak, itu akan menjadi pertimbangannya. Nah, selanjutnya, bagaimana yang dimaksud dengan restoratif justice atau yang sering disebut dengan RJ, yaitu penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. RJ diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Kalau demikian, agar penjelasannya secara utuh, mohon diperjelas apakah membatalkan tersangka dengan cara perdamaian ataukah dengan restoratif justice? Begini Mas Bagas dan Sobat Ngeteh, pada prinsipnya ketika seseorang atau sekelompok orang merasa dirugikan, misalnya ditipu atau merasa difitnah,
diteror atau bahkan melihat penganiayaan, maka dapat membuat aduan atau laporan polisi. Jadi, membuat laporan ke kepolisian adalah hak dari warga negara Indonesia yang dilindungi oleh undang-undang ketika merasa dirinya dirugikan. Nah, setelah ada laporan atau aduan, maka pihak kepolisian melakukan pemeriksaan pada beberapa pihak untuk mengumpulkan barang bukti atau alat bukti. Ketika proses berlangsung dan penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup, maka diterbitkan namanya sprindik atau surat perintah penyidikan. Kemudian dilanjutkan, bila memungkinkan, dilanjutkan dengan adanya penetapan status tersangka. Nah, ketika seseorang sudah ada dalam penetapan tersangka dengan didasarkan dua alat bukti yang cukup, maka setidak-tidaknya bisa melakukan dua hal, yaitu perdamaian dan melakukan restoratif justice. Perdamaian biasanya dalam bentuk yang tertulis. Dampaknya bukan menghentikan perkaranya atau menghapus status tersangka atau bahkan terdakwa. Namun bisa dijadikan pertimbangan majelis hakim untuk meringankan putusannya. Sedangkan restoratif justice merupakan konsep penyelesaian tindak pidana dengan tujuan pemulihan hak akibat tindak pidana antar korban dengan tersangka atau bahkan terdakwa. Namun, ada beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku, diantaranya yaitu: satu, perkaranya bukan menjadi atensi publik atau masyarakat. Misalnya pada awal tahun 2024, ada kasus sabung ayam berujung penembakan di Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Tentunya ini tidak bisa di-RJ. Yang kedua, telah ada perdamaian antar korban dengan tersangka dan sudah ada pemulihan hak-hak korban. Biasanya, wujud dari pemulihan hak-hak tersebut adalah pemulihan kerugian yang diderita oleh korban yang dituangkan dalam surat perdamaian. Misalkan saja pada kasus penganiayaan sudah ada pengembalian hak-haknya, misalnya untuk biaya pengobatan, perawatan, atau juga permintaan maaf dari tersangka. Yang ketiga, pernyataan tidak keberatan dari tokoh masyarakat setempat bila perkaranya dihentikan. Keempat, pelakunya bukan residivis atau perkaranya itu bukan perkara yang pengulangan. Yang kelima, dilakukan gelar perkara khusus yang melibatkan penyidik, atasan penyidik, tersangka, korban, dan tokoh masyarakat. Sobat Ngeteh, demikian tadi penjelasan dari saya. Dapat disimpulkan bahwa yang dapat menghentikan atau membatalkan status tersangka bahkan terdakwa adalah dengan restoratif justice, bukan dengan perdamaian. Demikian informasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat dan tak lupa masih di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Kalimat demi kalimat sudah disampaikan oleh narasumber, yaitu Bapak Joko. Selanjutnya akan kami tutup dengan kalimat sebagai berikut. Hukum memang dapat dijadikan sarana meraih kepastian hukum dan keadilan. Namun, perdamaian lebih indah guna menyelesaikan sengketa hukum. Restoratif justice dapat menjadi salah satu alternatifnya. 19 Maret 2024, Nova Bagaskoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.